Halo, selamat pagi. Ketemu lagi hari ini, hari Selasa, tanggal 5 April tahun 2022. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari Selasa ini kita memang kayaknya udah nggak bisa ditunda lagi. Kita harus mengambil tindakan lah, entah persiapan atau apapun. Yang kemarin kayaknya kita kayak freeze gitu ya, hari Senin kemarin. Ya udahlah, untungnya kalau yang kita bisa melihat situasi, dan ya udahlah kalau emang nggak ada yang bisa dikerjain, mungkin hari ini aku nonton film dulu, atau aku main sama temenku, atau aku mendingan catch up gitu ya, ketemu atau telepon ngobrolin sesuatu yang udah lama pengen diomongin tapi belum sempat diomongin kemarin kan, jadinya begitu. Nah sekarang kayaknya mau nggak mau kita udah mulai harus ambil tindakan. Atau kemarin cuma janjian aja, sekarang ya udahlah, kalau memang belum bisa ngapa-ngapain, paling nggak kita ketemuan dulu lah, ketemuan ngobrol apa kayak, yang penting kita catch up. Jadi kalau kita agak apa ya, cemas-cemas gimana dari kemarin gitu, kita paling nggak punya temen lah, kita punya pegangan, paling nggak kita bisa share bahwa kita sama-sama punya isu yang bisa dibagi gitu. Anyway, kayaknya sih somehow memang setelah pertemuan atau setelah kita sibuk-sibuk lagi, kita sebenarnya nggak lihat apa manfaatnya juga gitu loh untuk apa yang sudah kita siapkan kemarin. Tapi anyway, kalau menurut saya sih melihat tetap ada manfaatnya ya, karena emosi kita yang begitu mendalam ya, kita lihat bulan trine dengan Pluto, setidaknya kita bisa exercise. Mungkin nggak semua orang berakhir dengan komunikasi yang baik ya. Jadi kayak misalnya ternyata kita paham kalau kita nih nggak sejalan gitu ya. Kita ternyata nggak segitu cocoknya. Tapi anyway kita menemukan sesuatu gitu dari kesibukan kita. Dan menurut saya ini nanti pada akhirnya, ini tanggal 5 ya, 6 ya, nanti banyak sekali kita bisa melangkah berikutnya. Tapi memang harus dilewati hari ini, itu aja kalau menurut saya. Ya, kalau dari sini gambar bunga itu sebenarnya adalah ketika kita rasanya cemas, kita gagal, kita nggak bisa semaksimal mungkin kemarin ya. Setelah kita berusaha untuk melihat lebih dalam lagi, apa segitunya sih gagalnya kita, atau sebenarnya cuman kita sendiri yang bikin persepsi bahwa kita nggak berhasil karena kita tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan gitu ya. Pada akhirnya hari ini kita melihat bahwa sebenarnya kita tuh oke aja, kita kayak kalau berenang tuh kepala kita tetap di atas air, kita nggak ke bawah arus, kita tetap bisa bernapas. Dan kemarin memang kalau dipikir-pikir lagi itu adalah saat yang susah. Jadi kalau menurut saya ini hari dimana kita menyadari bahwa kita tuh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan kita pada saat ini gitu ya. Jadi kita pikirnya kita kurang ini, kurang itu, kita jelek ini, jelek itu, padahal sebenarnya kita udah semaksimal mungkin gitu. Udah nggak bisa lebih bagus daripada ini, karena memang situasinya. Sehingga ketika kita menemukan betapa kita sebenarnya udah survive di situasi yang begitu berat kemarin, maka ini kayak jadi motivasi buat kita gitu ya. Memang ada beberapa yang melihat ini sebagai motivasi, dan ada yang melihat sebagai semakin turun gitu loh moral kerjanya, apa istilahnya, moral semangat kerjanya. Oke, kalau di sini 3 kartu dari butterfly ini, pertama join in, tapi kan kemarin ini kartu masa lalu. Jadi sebenarnya kita memang udah, karena kalau kita lihat dari chart kan kita memang lebih sering merujuk pada bos kita, dan bos kita atau geng kita atau kelompok kita kan sedang berkonflik dengan kelompok yang lain. Kita udah menempatkan diri posisinya di salah satu pihak, itu join in. Nah di sini adalah family changes. Kayaknya barangkali yang tadinya begitu diskret ya, begitu jelas ini kelompok A dan kelompok B nggak mungkin disatuin, ada tengahnya, kayaknya mungkin nggak segitu-gitunya kali. Mungkin sebenarnya melihat hal yang sama. Nah, di sini kemudian kita menemukan jadi semua yang kayaknya kontradiksi itu sebenarnya tidak terlalu kontradiksi. Kita welcome, kita bisa menerima, embrace
situasi di mana keberbedaan itu tidak harus menjadi alasan untuk kita berada di tempat yang berbeda untuk memperjuangkan hal yang sama untuk kebaikan bersama. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ambil hanya jika resonate seperti biasa. Kemudian iya, jadi kalau menurut saya ini kan sama ya, ini saran. Dan hari ini kita di sini. Just be happy. Ini sama-sama 9 kan? Jadi apa yang kita udah upayakan, kita syukuri, memang segitu yang bisa kita lakukan, dan kita nggak perlu kayak kita kurang ini kurang itu, kayak kita sedang dikejar apa gitu, nggak usah. Kemarin kita udah berusaha let go. Jadi kalau kita lihat ini Queen of Pentacles terbalik, ini kan di sini kita lihat belakang, impractical, unhealthy, lazy, ya, overindulgent, neglect, scarcity thinking. Jadi kayaknya scarcity thinking tuh kayaknya kita kurang. Terus ini sebagai challenge-nya adalah adaptability. Kita nggak bisa beradaptasi pada situasi yang memang menekan. Ini advice-nya adalah kita puas dengan apa yang kita punya, dan kemudian outcome-nya adalah competition, brainstorming, problem to solve, konflik. Jadi memang konflik itu ada, tapi untuk dipecahkan. Anyway, saya ada 3 kartu yang belum saya buka. Jadi selain butterfly, saya juga mengambil archangel power ini. Ini the lovers ya. Jadi ini sama join in tadi kan. Jadi kita sudah memilih sebenarnya. Tapi ini kartu masa lalu sama ya. Kemudian current situationnya adalah King of Gabriel, generous. Ini wands ya, bukan pentacles. Baru kedepannya Queen of Ariel. Saya baru ingat bahwa saya sudah mengambil Queen Ariel, tapi belum mengartikan, jadi keluar di sini. Cuman di sini kan terbalik ya, sebagai situasi. Kalau ini sebagai masa depan adalah Queen of Ariel, mature, practical, generous, happy. Jadi kalau menurut saya sekarang kita fokus pada situasi di mana kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan yang terbaik di situasi yang sukar. Karena kalau kita terus begitu, itu inspirasional. Jadi kita memberi inspirasi, gini loh caranya menghadapi situasi yang sukar. Ada dramatiknya ini, jadi kayaknya ada perjuangannya dan driven. Jadi ada keinginan besar. Keep your eyes on the big picture, leave the details to others, experience that leads to success, genuine concern for others. Ya, kalau di sini ya, jadi sekarang itu sebenarnya saatnya kita untuk memaksimalkan semua apa yang bisa kita lakukan, dan kalau kita sudah melakukannya kita puas karena kita nggak nunggu lagi. Paling tidak kita melakukan sesuatu, dan tadi terlihat dari bulan yang baru masuk Gemini itu nggak bisa suruh nunggu, dia pengen yang kerjain dulu, hasilnya berguna apa enggak nanti belakangan, yang penting kita mulai mengerjakan dulu, dan nggak tahan aja kita bisa ngomongin jelek soalnya kalau energi Gemini. So be careful ya, if you are God and God never fails, how can you fail gitu ya. Jadi intinya adalah semua perjalanan kita yang kita pikir gagal itu kan hanya satu langkah di mana kita harus belok kiri dan kanan. Kalau kita nggak melewati itu, kita nggak tahu bahwa kita harus mengambil keputusan yang berbeda. Jadi semua, kalau kita berpikir positif ya, kita tuh nggak pernah gagal. Kita cuman belajar dari waktu ke waktu. Ada orang yang belajarnya cepat, nggak harus pakai mengalami, karena dari awal udah antisipasi, langsung mengambil pilihan yang kira-kira jeng 100% gitu ya. Tapi kan lebih banyak dari kita nggak tahu apa yang kita lakukan di awal. Makanya kita coba-coba, dan apa yang memanggil hati kita itu yang kita coba pertama, dan belum tentu adalah yang paling tepat. Tapi ketika kita udah memilih, udah merasakan, maka kemudian kita tahu bahwa ini nggak yang tertepat, jadi kita bisa memilih yang lain. Tapi memang kebanyakan begitu kita pernah ngalamin dan tidak tepat, itu kita marah ke orang lain dan kita tidak belajar dari situ, kita pikir itu hanya satu-satunya cara. Jadi kita untuk balik lagi mencari yang lebih tepat itu lebih sukar. Artinya memang beberapa orang tidak sefleksibel itu. Ya, beruntung orang yang lebih fleksibel, yang cara berpikirnya lebih luas, itu memang lebih cepat belajar. Tapi kalaupun tidak lebih cepat belajar, karena kita belajar ada 4
energi yang paling tidak fleksibel itu kan earth sign ya, entah Taurus, apalagi Taurus, Virgo, atau satu lagi adalah Capricorn. Itu kan lebih berat untuk berubah. Tapi itu juga bukan hal yang jelek. Kalau menurut saya beberapa situasi itu memang dipertahankan untuk terus begitu, sehingga kalau menurut saya ya, semua energi itu dibutuhkan, dan sekarang adalah saatnya untuk melihat bahwa karena ini transformasi, maka kalau kita mengambil energi yang lebih fleksibel akan jauh lebih mudah untuk kita untuk beradaptasi. Karena adaptasi yang lebih cepat itu akan membuat kita juga lebih cepat merasa mengikuti dan tidak merasa kehilangan arah atau kehilangan touch-nya kita. Tapi begitu nanti periodenya sudah lebih stabil, kita bisa mengubah ya cara berpikir kita atau kebiasaan kita menjadi lebih stabil tadi. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.